قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. طيب, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu ya di acara kajian interaktif dan kita masih membahas tentang atau membahas kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu beberapa poin-poin penting yang disebutkan oleh Imam Humaidi rahimahullah mengenai i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghemat waktu kita fokus kepada pembacaan kitab kita dan kita berada di halaman 38. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menukilkan ucapan ya para a'immah tentang sikap mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini, qala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim qala sa'altu abi wa Aba Zur'ah an madahib ahli sunnati fi usuliddin wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il amsar wa ma ya'tiqadani min dhalik. Faqala adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim wa khairul hadhil ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakar as-Siddiq thumma Umar bin Khattab thumma Uthman bin Affan thumma Ali bin Abi Talib alaihi salam wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun wa anna al-'asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida lahum bil jannati ala ma shahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haqq wa tarahhumu ala jami' ashabi Muhammadin wal kaffu amma syajara bainahum. Baik. Disebutkan oleh beliau yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau bertanya kepada bapaknya Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, wa Aba Zur'ah, dan beliau juga bertanya kepada Aba Zur'ah. Tapi yang di studio bisa mengirab sa'altu abi wa Aba Zur'ah. Coba mengirab Rizki. Sa'altu fi'lun nadi mabniun ala sukun bitisalihi bidhamir raf'in mutaharrik wa tu dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Nah, abi maf'ulun bih mansubun abi mabniun bitisalihi bidhamir raf'in mutaharrik fi mahalli nasbin maf'ulun bih waw ataf aba ma'tufun ala abi maf'ul mansubun mutlaq wa alamatu nasbihi
al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, zur'ah mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratun ala akhirih. Masya Allah, jazakallah khairan. Aku bertanya kepada bapakku dan juga Abu Zur'ah tentang mazhab ahli sunnah dalam usuluddin. Wa ma adraka alaihi ulama, dan apa yang mereka berdua mendapatkan dari ulama di setiap negeri. Wa ma ya'taqidani, dan apa yang keduanya meyakini tentang usul din tersebut. Faqala, kemudian keduanya berkata, perhatikan baik-baik. Adraknal ulama fi jamil amsar, dan kami mendapatkan ulama di seluruh negeri. Ulama Hijaz, ulama Iraq, ulama Syam, ulama Yaman. Fakana min madhabihim, dan menjadi madhabnya mereka atau menjadi i'tiqadnya mereka, wa khairul hadhil ummah ba'da nabiha alaihi salatu wassalam Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik umat, ya, di layarnya hadir, sudah kelihatan kitabnya, sudah di layar, sudah ya. Taib. Sebaik-baik umat, halaman 38 ya. Taib dia. Wa khairul hadhil ummah, sebaik-baik umat setelah nabinya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Wa humul khulafa ar-rasyidun, dan mereka berempat adalah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Wa annal asharah alladzina sammahum, dan 10 orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama mereka dan mempersaksikan untuk mereka dengan surga, ya, apa yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau adalah hak. Ya, wa tarahumu, dan kita mendoakan rahmat kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kaffu amma syajara bainahum, dan kita menahan diri, menahan lisan kita dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tidak tertutup sedikit pun apa yang terjadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara sahabat Rasulullah pada perang Siffin atau perang Jamal, atau perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka yang tidak diketahui oleh para ulama yang datang setelahnya. Mereka telah membaca, mereka telah mendengar apa sebenarnya terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan itu pula mereka memberikan zubdah dan memberikan kesimpulan kepada kita bagaimana sikap yang harus kita bersikap dengannya. Ini merupakan metode dan manhaj yang penting, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu untuk diketahui oleh manusia yang datang setelahnya, dan terkhusus kita para penuntut ilmu yang banyak keterbatasan kita dari ilmu. Iya, terkadang ada sebagian para penuntut ilmu membaca sebuah artikel atau membaca ucapan seorang ulama tentang permasalahan A, yang kemudian seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang kemudian dijadikan itu sebagai patokan dalam dia beragama, yang seakan-akan para ulama sebelumnya tidak pernah melewati pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Muqbil, Syekh Albani dan masyayikh yang lainnya. Apa yang kita dapatkan hari ini, ucapan seorang alim dari ulama, itu sudah mereka baca, sudah mereka lewati, sudah mereka kupas puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum kita semua lahir.
Iya, tetapi mereka memberikan sebuah kesimpulan bagaimana cara kita memahami agama, tidak sebagaimana kesimpulan orang-orang yang baru seakan-akan terjaga dari tidurnya. Ini harus kita fahami. Iya, oh ternyata dalam masalah fikih begini dan begini. Akhi, apa yang Anda dapatkan hari ini dari pembahasan fikih A atau B atau C, itu sudah dilewati oleh para ulama. Bahkan mereka sudah melewati berenang di dalam kitab-kitab para ulama mazhab. Dan mereka memberikan kesimpulan kepada kita seperti ini. Jadi jangan kita membuat kesimpulan-kesimpulan baru yang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Disebutkan ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, qauluhu faman sabbahum ay syatamahum, wa asal sab al qata' thumma ishtuqa minhu syatmu. Ya, sab itu artinya adalah mencela. Ya, asyatam itu artinya mencela. Taib. Wa asal sab, dan asal dari sab mencela adalah al-qat'u, memotong, memutuskan. Iya. Thumma ishtuqa minhu, kemudian terpecah kalimat tersebut menjadi asyatmu. Ya, asyatmu yang artinya sama, mencela. Qauluhu bughduhum, baghat, al-bughdu itu adalah naqidul hubb, hilangnya rasa cinta, lunturnya rasa cinta. Ketika lunturnya rasa cinta, maka akan tertanam kebencian. Qauluhu au ahadan minhum, atau salah seorang dari mereka, itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu falaysa 'ala sunnati, maka mereka bukan di atas sunnah. Siapa yang mereka mencela sahabat? Siapa yang mereka membenci sahabat? Atau salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa 'ala sunnati, maka mereka tidak berada di atas sunnah. Ya, dan kalimat sunnah ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembahasan makna akidah atau makna orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Ya, dan kalimat sunnah jelas diinginkan di sini oleh Imam Humaidi rahimahullah, laisa 'ala sunnah, dia tidak berjalan di atas akidahnya para salaf terdahulu, tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah, tidak berjalan di atas jalannya sahabat. Karena jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan setelah jalannya para sahabat adalah mereka mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu taala alam bissawab ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mungkin hari-hari ini ada seseorang membuat istilah, dia bukan orang yang berjalan di atas sunnah. Oh, dia bukan pengajian sunnah. Maksudnya apa? Pengajiannya tersebut tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Dan istilah-istilah seperti ini wallahu a'lam bishawab tidak ada masalah. Sebagaimana Al-Imam Humaidi rahimahullah menyebutkan di sini falaysa 'ala sunnah. Cuman yang paling terpenting yang harus dipastikan, jangan sampai kita mengatakan jalan orang itu bukan jalan di atas sunnah karena berbeda dengan jalan kita, atau berbeda dengan pendapat ustadz kita. Ini keliru. Berarti kita sudah mengkhususkan lafadz sunnah itu adalah jalannya kita dan jalannya guru kita. Tetapi yang diinginkan dengan jalan sunnah ini adalah jalannya Rasulullah dan jalan para sahabatnya. Nah, kalau seandainya mereka berjalan di atas jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya, kemudian dia nggak kenal dengan Sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang-orang tersebut mereka tidak berada di atas sunnah? Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, wala tasubbu ashabi, dan jangan kalian mencela sahabatku.
Diulang 2 kali oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat ininya paling bawah. Terus turun lagi. Taib, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kau cela sahabatku, jangan kau cela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa, ya, jiwaku yang berada di tangannya, lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa, mengeluarkan harta sebesar gunung Uhud emas. Taib, kita masih di bacaan tadi. Taib. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Tidaklah itu sebanding dengan apa yang mereka keluarkan 1 mud di jalan Allah atau setengahnya bahkan. Mereka mengeluarkan sedekah setengah mud di zaman mereka. Sementara kita memberikan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Dan apa yang kita keluarkan dari sedekah tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebesar mud itu tadi. Kenapa? Karena mereka pertama melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di tengah keterasingan Islam, ya, di tengah carut marut kehidupan masyarakat pada waktu itu, kemudian mereka siap untuk menundukkan, ya, hawa mereka di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka siap untuk mengorbankan seluruh apa yang mereka punya, harta, diri mereka, bahkan nyawa mereka, siap mereka pertaruhkan untuk membela Islam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang membedakannya ayyuhal ikhwah bukan, ya, dari kuantitas apa yang dikeluarkan, tetapi yang berbeda kualitas keimanan dan keyakinan yang berbeda antara kita dengan mereka. Bisa difahami di sini? Dan juga datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Ay min alamatil iman hubbul ansar wa min alamatin nifaq bughdul ansar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, dari tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, dan dari tanda-tanda kenifakan adalah membenci orang-orang Ansar. Maksudnya daripada tanda-tanda keimanan mencintai mereka, dan dari tanda-tanda kenifakan adalah membenci mereka. Taib. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka laknat Allah baginya, dan juga laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Untuk orang-orang yang mereka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya, akidah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita keagungan dan kemuliaan dan kedudukan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Rabbul Alamin. La ya'rifu dzu fadlin illa dzu. Tidak ada yang mengetahui kemuliaan kecuali hanya orang-orang yang mulia pula. Iya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wa min al-hujjatil wadhihah al-thabita al-bayyinah al-ma'rufa dzikru mahasin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in wal kaffi an dzikri masawihim wal khilaf alladhi syajara bainahum
faman sabba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minhum fa mubtadi'un rafidun khabithun mukhalifun la yuqbalallahu minhu sarfan wala adlan bal hubbuhum sunnatun wa du'a lahum qurbatun wal iqtida' bihim wasilatun wal akhad bi atharihim fadilah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dari hujjah yang jelas, yang thabit, yang wadih, yang jelas daripada usul agama, zikru mahasin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah kullihim, seluruhnya tanpa kecuali. Dan kita menahan diri, menahan lisan kita dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wal khilaf alladhi syajara bainahum, dan perselisihan yang terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap kita menyebutkan kebaikan tentang mereka. Tetap kita menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tangan-tangan kita, dari senjata-senjata kita untuk menumpahkan darah mereka. Sehingga jangan sampai lidah kita tidak terjaga untuk mencela dan mentoan mereka. Jadi wajib bagi kita untuk menjaga apa yang telah Allah jaga tangan kita dari darah mereka, maka jaga pula lisan kita dari kehormatan mereka. Dan Imam Ahmad rahimahullah, man sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang mencela sahabat Rasulullah, aw ahadan minhum, atau salah seorang dari antara mereka, fawa mubtadi'un rafidhun khabith, maka dia seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah, dia rafidhi, dia rafidah, khabith, orang yang sangat jelek. Luar biasa sikap para ulama terhadap orang-orang yang mereka menyelisihi usul dan pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan kita tidak mendapatkan dari ulama kita hanya dalam pembahasan usul ahli sunnah di dalam menyikapi sahabat Rasulullah, tetapi kita juga mendapatkan usul ahli sunnah wal jamaah dari pandangan para ulama ketika ada orang-orang yang mereka menyelisih usul tersebut. Maka kita akan mendapatkan mereka akan mengangkat suara mereka. Mereka akan membantah. Mereka akan mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang tegas. Tidaklah kemudian mereka mengabu-abukan masalah tersebut. Memudah-mudahkan urusan tersebut. Sebagaimana yang kita dapatkan kebanyakan dai hari-hari ini, yang mereka untuk menjaga pengikutnya, setiap perkara-perkara yang para ulama terdahulu bersikap dengan sikap tegas, mereka anggap ini merupakan perselisihan. Mereka membawa perkara yang para ulama terdahulu tasamuh. Mereka berlapang dada dalam masalah fikih, bersedekap ataukah tidak bersedekap ketika bangun dari ruku, kunut subuh ataukah tidak kunut subuh, salat tarawih 11 rakaat dengan 23 rakaat, mensirkan bismillah ataukah tidak mensirkan bismillah ketika dikumandangkan salat. Dia bawa masalah-masalah ijtihadiyah tersebut ke dalam permasalahan-permasalahan usul, masalah usuluddin, masalah pokok-pokok agama, masalah sunnah yang telah disepakati oleh seluruh para ulama. Ini merupakan salah satu bentuk talbis yang mereka ingin mengaburkan permasalahan ini di tengah-tengah muslimin, dan secara khusus di tengah para syabab, di tengah para penuntut ilmu. Bisa difahami ya ikhwah? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mukhalifun la yuqbalallahu minhu sarfan wala adlan. Mukhalif, orang yang mereka menyelisih usul ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka lakukan. Bal hubbuhum sunnah. Bahkan mencintai sahabat Rasulullah adalah sunnah, dan mendoakan kebaikan untuk mereka adalah bentuk ibadah, dan mengikuti jalan mereka merupakan wasilah untuk mengetahui kebenaran.
wasilah untuk menuju surga. Wal akhad bi atharihim, dan kita mengambil jalan hidup mereka, itu merupakan sebuah kemuliaan. Dan sebaliknya, yang mencela sahabat Rasulullah adalah sunnahnya Syiah Rafidhah, dan mendoakan kejelekan kepada mereka adalah apa? Kehancuran, musibah. Dan mengikuti selain daripada jalan mereka merupakan jalan menuju kepada kesesatan, dan tidak mengambil jalan hidup mereka merupakan sumber daripada penyimpangan. Jelas di sini? Qala Nawawi rahimahullah, wa'lam anna sabba sahabati haramun min fawahishil muharramat, sawa'un man labisal fitan minhum wa ghairuhu li'annahum mujtahiduna fil kal hurub wa muta'awwilun. Perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ketahuilah bahwasannya mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah perkara yang haram dari perkara-perkara fawahish. Ya, apakah keharamannya itu? Siapa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dengan fitnah, terlibat dalam perang Siffin atau perang Jamal atau fitnah-fitnah yang lainnya, ya, wa ghairuhu, atau selain daripada mereka yang tidak terlibat dengan fitnah, li'annahum mujtahidun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak membedakan larangan untuk mencela sahabat Rasulullah tersebut berlaku kepada sahabat yang ya terikut dengan fitnah peperangan yang terjadi di antara mereka, atau sahabat yang tidak ikut terlibat dalam fitnah tersebut. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada perbuatan-perbuatan keliru ya yang dibangun di atas ijtihad, dan terlebih yang melakukannya adalah ahlul khair yang dikenal kemuliaan mereka, perjuangan mereka dan keikhlasan mereka, maka para ulama mereka memiliki sikap yang berbeda. Jelas, dengan orang yang memang melakukan sebuah kesalahan yang dia berada di atas jalan yang memang keliru asalnya. Mafhum? Kemudian yang ketiga, ada di antara uzur-uzur yang diberikan oleh para ulama dikarenakan muta'awilnya, dia mentakwil dari orang yang mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan ini salah satu daripada pencegah seseorang divonis kufur atau divonis mubtadi dan semisalnya. Bisa difahami? Sebagaimana yang telah kita lewat dalam pelajaran kita yang terdahulu, Ushulus Sunnah li Imam Ahmad rahimahullah, kita melewati sebuah pembahasan ya, yang mana para ulama mereka mengkafirkan Jahmiyah ketika Jahmiyah mereka menolak sifat-sifat Allah. Iya, tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, atau yang dikenal dengan nufatul kulliyah. Dan ada di sana daripada nufatul juz'iyah, yang mereka menolak dari sifat-sifat Allah dan mereka menerima sebagian dari sifat Allah. Kenapa para ulama mereka tidak menyamakan antara kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat Allah secara kulliyah dengan orang-orang yang mereka menafikan sifat Allah secara juz'iyah, ya, Asy'ariyah yang semisalnya. Ya, kenapa mereka membedakannya? Karena Jahmiyah mereka tidak mentakwil. Mereka menolak ayat tersebut, kami tidak terima ayat tersebut. Sementara orang-orang yang mereka menafikan sebagian sifat, mereka muta'awilun, mereka mentakwil. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Ya, ayatnya saya terima, tetapi bukan begitu kita memahaminya. Sehingga takwilnya mereka ini dijadikan oleh para ulama membedakan antara kelompok Jahmiyah dengan kelompok apa? Orang yang menafikan juz'iyah dari sifat Allah. Bisa difahami? Kita telah melewati ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ya, yang mana beliau berpendapat orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas arasy, maka jenazahnya tidak dikubur di kuburan muslimin. Ya, dan kemudian apakah dengan ucapan seperti ini, ya ikhwah, kita ingin mengeluarkan seseorang dari Islam dengan ta'yin? Ya, kita punya orang tua, di mana Allah? Allah di sini. Allah enggak di langit. Apakah kemudian kita katakan dia kafir?
Nah, ini harus kita memahami. Ketika Anda menukilkan ucapan para ulama dalam tauhid al-uluhiyah, kafir, 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 dan kafir. Ini maksudnya kafir ta'in, bukan kafir mutlak. Ya, apakah Anda juga akan menerima ucapan para ulama yang menyimpang? Ucapan ulama tentang orang-orang yang menyimpang dalam tauhid al-uluh, dalam tauhid al-asma wa sifat. Apa kalian terima secara zahir kafirnya kafir ta'in? Kalau seandainya kalian mengkafirkan ta'in, maka Anda akan mengkafirkan semua orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Nah, disinilah kemudian ada ucapan para ulama yang mereka berbicara secara kaidah mutlak. Kemudian orang-orang yang mereka menafikan hal seperti ini, mereka mentakwil. Mereka mengimani ayat Al-Quran. Mereka mengimani daripada zahir ayat. Tetapi mereka mentakwil, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Maka ini salah satu penghalang ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidaklah disamakan antara orang-orang yang tidak mentakwil. Bisa difahami maksud saya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, qala aidan. Siapa yang berkata? Al-Imam Nawawi. Qala al-qadhi, berkata qadhi, maksudnya qadhi Iyad. Wasabbu ahadihim minal ma'asi al-kabair wa madhhabuna wa madhhabul jumhur annahu yu'azzaru wa la yuqtalu. Qala ba'dul malikiyah yuqtalu. Berkata Qadhi bin Iyad, wasabbu ahadihim, mencela salah seorang dari mereka. Jadi para ulama di sana mereka membedakan antara orang yang mereka mencela seluruh sahabat Nabi, yang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, dengan orang yang mencela satu di antara mereka. Ya, Al-Imam Qadhi bin Iyad sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, itu merupakan minal ma'asi al-kabair. Itu merupakan dari dosa-dosa besar. Wa madhabuna, madhabnya kami apa? Syafi'iyah. Wa madhabul jumhur, dan madhab jumhurnya para ulama, annahu yu'azziru, dia diberikan ta'zir, diberikan hukuman yang dikembalikan kepada hakim. Apa yang pantas, ya, hukuman yang diberikan untuk dirinya. Taib wala yuqtalu, orang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi tidak dibunuh. Ini pendapat Syafi'iyah. Wa qala ba'dul malikiyah, adapun sebagian malikiyah mereka mengatakan yuqtalu. Siapa yang mereka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mereka dibunuh. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal qadhu fihim qadhu fil Quran was sunnah. Dan mencela mereka, menjatuhkan kedudukan mereka, menghina mereka, itu sama saja dengan seseorang menghina Al-Quran dan menghina sunnah. Karena Al-Quran datang memuji para sahabat Rasulullah SAW, menjadikan sumber hidayah dengan mengikuti jalan mereka, dan menjadikan sumber kesesatan ketika menyelisih mereka. Ini menunjukkan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Allah. Nah, ketika seseorang mencela sahabat Rasulullah, ya, maka sama saja dia sedang menolak ayat Al-Quran dan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian faidah, kesimpulan dari min jumlatin, secara garis besar, hak-haknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ada beberapa perkara. Yang pertama, i'tiqadu adalatihim wa fadlihim. Kita harus meyakini keadalahannya mereka dan kemuliaan mereka. Sebagaimana datang hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Ini hak kita kepada mereka. Yang kedua, at-taradhi alaihim, kita mendoakan ridhonya Allah kepada mereka, dan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini hak yang harus kita tunaikan. Dan ini merupakan prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Dan Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ini dalil yang dijadikan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat dan selalu mendoakan keridhaan untuk mereka. Yang ketiga, al-kaffu amma syajara bainahum. Jadi bukan bentuk kita cinta kepada para sahabat hanya mendoakan kebaikan untuk mereka, tetapi wajib bagi kita juga menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari menyebutkan kejelekan apa yang terjadi di antara mereka. Dan prinsip ini datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Hadis ini berlaku ketika Nabi SAW masih hidup, dan juga hadis ini berlaku sampai yaumul qiyamah. Siapa yang dikatakan sahabat telah kita definisikan pada pertemuan yang lalu. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin, kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahdihim, maka tidaklah seimbang sebanding dengan satu mud, wala nasifahu, walaupun setengah mud apa yang telah mereka keluarkan. Wa i'tiqadu annahum mujtahidun, maka wajib kita meyakini bahwasanya mereka para mujtahidun fima waqa'a bainahum, apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Faman asaba falahu ajran, dan siapa yang benar di antara mereka maka mereka mendapatkan 2 pahala. Wa man akhta falahu ajrun wahid, dan siapa yang salah di antara mereka maka dia mendapatkan 1 dosa. Fan Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan prinsip ini datang hadis dari Amr bin As di mana Nabi SAW berkata, ya, idza hakamal hakim, ketika seorang hakim itu memutuskan sebuah hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan ketika dia menghukumi dan dia bersungguh-sungguh mencari hukum tersebut, kemudian dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan tentunya orang yang paling pantas untuk dikatakan sebagai hakim adalah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Awwam bin Haushab, adraktu sadra hadhil ummah yaqulun udhkuru mahasina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'allafa alaihimul qulub wa la tadhkuru ma shajara bainahum fatujassiru an-nas alaihim. Masya Allah. Perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Awwam ibnu Haushab. Kata beliau, adraktu hadhil ummah, sadar hadhil ummah, aku mendapatkan orang-orang yang terbaik dalam umat ini dari kalangan para ulama. Mereka mengatakan, sebutlah kebaikan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'allafa alaihimul qulub, sampai ya lembut hati-hati mereka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya orang-orang yang datang setelah sahabat Rasulullah, mereka mencintai sahabat Rasulullah. Itu yang diperintahkan oleh para ulama-ulama yang kami ketemui, kata Awwam bin Haushab. Wala tadhkuru ma syajara bainahum, dan jangan kau menyebutkan apa yang terjadi perselisihan di antara mereka, kecuali sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ahmad, engkau bisa membawa kepada mahmal yang baik. Engkau bisa membawa kepada kemungkinan yang terbaik, ya silahkan. Tapi ketika engkau tidak bisa membawa kepada ya kemungkinan yang baik, fatujassirun nas alaihim, sehingga engkau akan menjadi jembatan, ya akan menjadi jalan yang mana manusia akan membenci kepada mereka. Dan itu pahala dosanya akan mengalir kepada anda semuanya ketika anda ya menjadikan itu sebagai jalan untuk mencela sahabat Rasulullah, karena hakikatnya anda sedang mencela Islam tanpa anda sadari. Bisa difahami?
Qala Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa ajma'u 'ala al-kaffi an dhikri sahaba alaihimis salam illa bi khairin ma yadhkuruna bihi ala annahum ahaqqu an yunshar mahasinahum wa yaltamis li af'alihim afdal makharij wa nadhunnu bihim ahsanul dhann wa ahsanul madahib. Masya Allah, sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Wa ajma'u, dan mereka seluruhnya para ulama sepakat untuk menahan diri dari menyebutkan kejelekan kepada sahabat Rasulullah kecuali dengan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa lanum ahaqqu ayun syar mahasinahum, dan sepantasnya untuk kita menyebarkan kebaikan-kebaikan tentang mereka, dan kita mencari celah, mencari uzur, ya, perbuatan-perbuatan mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan sebaik-baik mahmal, dengan sebaik-baik kemungkinan. Terjadi ini dengan ini di antara mereka, oh mungkin ini terjadi, ini sebabnya, ini sebabnya, ini sebabnya. Bisa difahami? Bukan justru dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka kita jadikan sebagai celah untuk mencela mereka. Wa nadhunna bihim ahsanul dhann, dan kita berprasangka baik kepada mereka dengan sebaik-baik prasangka. Wa ahsanal madahib, dan sebaik-baik jalan, dan ini adalah sebaik-baik jalan, itu jalan dengan atau menyikapi sahabat Rasulullah dengan berjalan di atas madhab ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena waktu di studio kita sudah adzan, ya, dan kita akan menjawab beberapa soal yang masuk ke tim media Sunnah Aceh. Taib, di sini ditanyakan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afwan Ustadz, ini keluar dari tema pembahasan, kiranya berkenan untuk dijawab. Bagaimana hukumnya menghajar atau mendiamkannya saudara kita, kakak kandung, dikarenakan perbuatannya saat di rumah senantiasa buruk, dan yang paling buruknya ialah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, selalu mendiamkan mereka, hampir tidak pernah berbicara kepada keduanya kecuali sangat penting, cuek, suara tinggi, dan lain-lain. Juga begitu sikapnya kepada orang rumah lainnya. Lalu bagaimana seharusnya sikap ana menghadapi kakak ana tersebut, yang ana sungguh kesal dikarenakan perbuatan buruknya kepada keluarga dan terutama kepada kedua orang tua. Dan di samping ana menghajarnya, ana terus menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua ana dan bersikap baik mungkin dengan keluarga ana yang benar saat di rumah semampu ana, sehingga berharap ia sadar bahwa perbuatannya tersebut salah sehingga ana jauhi dia. Berharap agar dia sadar karena ia juga adalah seorang kakak. Apakah ini termasuk yang dibolehkan untuk ana menghajar, mendiamkannya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu lil muslim ayyahjira akhahu faqat thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang untuk menghajar. Ya, tetapi yang tidak boleh kalau seandainya lebih dari 3 hari. Maka itu terlarang hukumnya. Taib, ini satu hadis. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menghajar 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, ya, pada waktu itu, di antaranya Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, dan dihajar oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu lebih dari 3 hari, kurang lebih 50 hari 50 malam. Taib. Nah, seakan-akan di antara 2 hadis ini terjadi kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Para ulama menyebutkan, ya, seseorang tidak boleh menghajar orang lain dikarenakan urusan agamanya, dikarenakan urusan keduniaan, kecuali hanya 3 hari saja boleh dia menghajar. Tetapi kalau seandainya itu urusan agama, ya, urusan i'tiqad, ya, atau urusan hak-haknya Allah tidak dia tunaikan, seperti yang ditanya dalam soal, maka itu hukum asalnya adalah boleh. Namun itu semuanya kembali kepada maslahat dan mafsadah. Al-hajar dilakukan oleh Nabi kita SAW itu tidaklah semua orang yang berbuat kesalahan dihajar oleh Nabi. Inilah terkadang kekeliruan dari sebagian orang
yang dia mengambil sebagian hadis dan dia lupa dengan hadis yang lainnya. Berapa kesalahan-kesalahan yang diluruskan oleh Nabi SAW tanpa Rasulullah menghajar mereka. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menyalahkan perbuatan dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, sebutkan kisah Mu'ad bin Jabal ketika beliau menyolati manusia dengan salat yang panjang. Ya, atau beliau meluruskan perbuatan dari Hatib ibnu Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada saudaranya di Mekah. Tidak semua dipakai cara hajar oleh Nabi SAW. Kekeliruan tetap diluruskan, kesalahan tetap disalahkan. Tetapi menghajar orang tersebut tidak semua digunakan oleh Nabi sama. Maka dengan demikian para ulama mereka mengatakan kalau seandainya hajar itu ada maslahat, ia akan membuat dia itu bisa kembali dan tersadarkan dengan kesalahannya, maka di sini ada maslahat untuk dihajar. Tapi dengan dihajar dia semakin jauh dari kita, semakin jauh untuk kita bisa menasihatinya, semakin jauh untuk kita membangun komunikasi yang terkadang komunikasi yang baik lebih baik daripada untuk kita menghajarnya, maka tidak ada maslahat di sini untuk kita menghajar. Bisa difahami ya? Jadi hajar ini bukanlah semua jalan keluar untuk meluruskan sebuah kesalahan. Ada terkadang dengan didekatkan, diajak ngobrol, diajak berdiskusi, dinasehati dan lain sebagainya. Ya, nah kalau seandainya si penanya bertanya bahwasannya itu bisa memberikan pengaruh yang baik dari apa yang dia lakukan dan maslahatnya itu lebih besar daripada mudaratnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya justru memunculkan mudarat yang lebih besar, maka itu dijauhi. Wallahu a'lam bissawab. Apakah memakai topi termasuk tasyabuh? Topi pet maksudnya. Wallahu a'lam bissawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di negeri-negeri barat, orang itu kan pakai jas. Dan kita orang Indonesia itu tidak maklum dengan jas. Tetapi di negeri Yaman kita melihat semua orang pakai jas. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab itu tidaklah kemudian menjadi sifat-sifat atau ciri khas orang-orang kafir. Sehingga kalau seandainya itu bukan ciri khas di tempat orang-orang kafir dan bukan juga dari ciri khas agama mereka, ya, dan diamalkan oleh muslimin di negeri-negeri yang lainnya, maka wallahu a'lam bishawab ini tidaklah dimaksudkan dengannya tasyabbuh. Ya, dan begitu juga topi pet dan lain sebagainya, karena kita tidak datang dalil yang khusus yang datang dari Nabi kita SAW, peci harus berwarna ini, harus modelnya seperti ini. Tetapi Nabi SAW menutup kepala. Kalau di Arab Saudi orang mau menggunakan menutup kepala, memakai kutroh dan lain sebagainya, maka itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka kalau kita di Indonesia, seorang kiai, seorang ustadz atau seorang yang dianggap beragama, dia memakai topi penutup kepala, pakai peci hitam, maka tidak ada masalah untuk dia memakai peci hitam. Jangan dianggap tasyabbuh. Ya silakan, yang penting dia memakai penutup kepala. Juga tidak ada dalil kan, penutup kepalanya harus jaring-jaring seperti ini, terus ada ini seperti ini, yang belinya harus dari Arab Saudi, kan tidak demikian. Maka ketika di sana tidak ada datang dalil yang khusus dari Nabi kita bagaimana cara kita menutup kepala, dan itu juga bukan merupakan ciri khas mereka, ya, dan itu juga dipakai oleh saudara-saudara kita muslimin, ya, sehingga wallahu a'lam bishawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu tidaklah dianggap sama sekali tasyabbuh. Apalagi terkadang seseorang berada di negeri-negeri yang memang semua orang pakai topi itu, mau tua, mau muda, mau Islam, mau tidak Islam, semua dia memakai menutup kepala, pakai topi pet seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab itu tidaklah dianggap sebagai tasyabbuh. Ada yang lain? Cukup ya? Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuma ada menyediakan mic, nggak ada menyediakan apapun, nggak ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان